Dia adalah salah satu instruktur yang terbaik yang pernah dimiliki Kyokushin Karate, murid Masutatsu Oyama, di mana dia telah banyak mencetak atlet-atlet petarung Kyokushin Karate di dunia. Bahkan beberapa di antaranya berhasil meraih sebagai juara dunia Kyokushin Karate, seperti Kenji Midori, Kenji Yamaki, Hajime Kazumi, Norichika Tsukamoto. Bahkan Francisco Pilot juga pernah berlatih bersamanya, bersama Nicholas Petas. Masutatsu Oyama juga menjuluki dirinya The Young Lions Kyokushin Karate, dan dia adalah Shiyoshi Hiroshige. Shiyoshi Hiroshige lahir pada tanggal 1 November 1947 di Kokura, yang sekarang dikenal sebagai kota Kyushu, Jepang. Saat dia masih berusia remaja, dia sering terlibat dengan perkelahian, di mana sekolahnya memiliki reputasi yang sangat buruk di daerah tersebut, di mana para siswa sekolah tersebut sering berkelahi ataupun tawuran dengan sekolah-sekolah lain. Meskipun Shiyoshi Hiroshige tidak bergabung dengan anggota-anggota geng di luar, namun dia bergaul dengan orang-orang yang sangat brutal di daerahnya. Namun ada seorang guru di sekolahnya melihat adanya potensi di dalam diri Shiyoshi Hiroshige, sehingga guru tersebut mengadakan tantangan kepada Shiyoshi Hiroshige untuk meningkatkan nilai mata pelajarannya di sekolah. Dan Shiyoshi Hiroshige yang memiliki jiwa yang berkompetisi menerima tantangan guru tersebut, yang tanpa dia sadari bahwa tantangan ini telah memberikan nilai positif kepada Shiyoshi Hiroshige hingga dia lulus SMA, sehingga Shiyoshi Hiroshige dapat bekerja di perusahaan pabrik Honda Gakendi Kokura. Dan selama bekerja di perusahaan Honda, Shiyoshi Hiroshige banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Shuichiro Honda, orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Dan pelajaran-pelajaran dari Shuichiro Honda inilah banyak diadopsi Shiyoshi Hiroshige dalam membina murid-muridnya di Kyokushin Karate. Dia menanamkan nilai-nilai prinsip yang diajarkan Shuichiro Honda kepada dirinya untuk menggembleng jiwa spiritual kepada murid-muridnya di dalam Kyokushin Karate. Namun setelah 3 tahun lamanya Shiyoshi Hiroshige bekerja di dalam perusahaan Honda, membuat dirinya merasa terkekang, sehingga dia memutuskan untuk kekang ataupun berhenti dari perusahaan tersebut. Hingga pada tahun 1969, Shiyoshi Hiroshige mulai bekerja di perusahaan teknik, di mana perusahaan ini yang baru tempat dia bekerja membutuhkan banyak perjalanannya keluar Jepang. Bahkan dia hampir 1 tahun penuh bekerja di Aljazair. Dulu, semasa remaja, Shiyoshi Hiroshige bersama teman-temannya sering mempelajari gerakan-gerakan karate secara otodidak. Mereka tidak pernah belajar secara formal, secara langsung dibimbing oleh seorang pelatih, instruktur ataupun trainer. Mereka mempelajari karate dengan melihat para anak-anak karate yang sedang berlatih, dan mereka meniru gerakan-gerakan tersebut. Ada juga mereka pelajari gerakan-gerakan seperti di film-film. Dan Jepang pada saat itu dikenal dengan seni bela diri karatenya hingga ke seluruh dunia. Dan selama tinggal di Aljazair, Shiyoshi Hiroshige bersama rekan-rekan kerjanya tinggal di dalam asrama. Hingga di suatu ketika, seorang pencuri masuk ke dalam asrama dengan membawa senjata tajam. Dan pencuri ini diperkoki oleh Shiyoshi Hiroshige, sehingga mereka terlibat dengan perkelahian. Dan ketika menghadapi pencuri tersebut, Shiyoshi Hiroshige menyadari bahwa dirinya yang sangat menyombongkan tentang pengetahuannya di dunia karate ternyata tidak begitu efektif dapat dipergunakan secara nyata. Dan rekan-rekan kerjanya mengolok-olok dirinya dengan mengatakan bahwa karate tidak seperti apa yang mereka bayangkan, membuat Shiyoshi Hiroshige merasa kesal dan malu. Dan sekembalinya ke Jepang, Shiyoshi Hiroshige mulai mencari tahu tentang karate, dan dia penasaran dan ingin membuktikan tentang kemampuan seni bela diri karate di Jepang. Dia mulai mencari dojo-dojo karate seluruh Jepang, hingga akhirnya dia menemukan tentang kehebatan karate terkuat di seluruh dunia, Masutatsu Oyama, dengan Kyokushin karatenya. Dan Shiyoshi Hiroshige pun tertarik. Ia ingin membuktikan kehebatan tentang karate yang diciptakan oleh Masutatsu Oyama. Dan dia pun mulai menemui Masutatsu Oyama di Honbu Kyokushin Karate. Dan ketika itu Masutatsu Oyama melihat Shiyoshi Hiroshige yang sudah dewasa,
dan memiliki ukuran tubuh sedikit lebih besar dari ukuran-ukuran standar pria di Jepang. Saat itu, Masutatsu Oyama mengatakan kepada Shiyoshi Hiroshige bahwa orang besar seperti Shiyoshi Hiroshige tidak akan mampu bertahan lama di dalam dojo Kyokushin Karate. Karena orang-orang besar akan menjadi target yang sangat baik bagi para senior untuk melakukan ataupun menguji kemampuan teknik mereka dalam berkomite. Dan ini dilakukan para senpai kepada kohei-koheinya yang memiliki ukuran tubuh besar. Namun Shiyoshi Hiroshige tetap bertahan dan dia ingin membuktikan bahwa dia mampu mengikuti pelatihan seni bela diri Kyokushin Karate bersama Masutatsu Oyama. Dia sering mengalami kelelahan pada saat selesai latihan, di mana pada saat dia memulai pelatihan Kyokushin Karate-nya setelah dia berusia dewasa, bahkan tidak jarang dia mengalami cedera hingga patah hidung. Namun dia tetap semangat untuk terus berlatih Kyokushin Karate bersama Masutatsu Oyama. Dia tidak ingin menjadi salah satu daftar siswa yang menyerah dalam mengikuti seni bela diri Kyokushin Karate. Dan berkat pemahamannya tentang filosofi yang diberikan oleh Soichiro Honda kepada dirinya, sehingga dia mampu dengan cepat memahami dan menjiwai tentang Bushido Kyokushin Karate, hingga membawa dirinya menjadi petarung yang baik. Walau pada saat itu dia masih menyandang tingkatan sabuk coklat, Shiyoshi Hiroshige menyadari bahwa dia terlambat untuk bergabung dengan dunia seni bela diri Kyokushin Karate, sehingga dia mengasah kemampuannya dengan berlatih keras dan giat untuk mengimbangi kemampuan para murid-murid Kyokushin Karate yang lainnya. Dan berkat semangat dan kerja kerasnya, hingga di tahun 1975, Shiyoshi Hiroshige menjadi salah satu singa mudanya Masutatsu Oyama. Dan Masutatsu Oyama memberikan julukan pada dirinya, The Young Lions Kyokushin Karate. Dia pun menjadi uchiteshi, murid yang tinggal di Honbu atau di dojo bersama Masutatsu Oyama selama 1000 hari penuh untuk berlatih siang dan malam. Hingga usianya yang ke-28 tahun, Shiyoshi Hiroshige memulai debut pertamanya untuk terjun di dunia turnamen seni bela diri Kyokushin Karate. Dan dia pun terjun ikut berkompetisi dalam turnamen terbuka All Japan yang ke-8. Dan ini adalah turnamen untuk pertama kalinya Shiyoshi Hiroshige. Walaupun di sini dia hanya mampu bertarung hingga ke babak ketiga karena dia harus mundur akibat mengalami cedera pada lututnya. Namun ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Shiyoshi Hiroshige karena kompetisi pada saat itu diadakan bukan hanya sekedar mencari piala ataupun medali, melainkan untuk menguji mental serta keefektifan teknik-teknik latihan yang telah mereka lalui selama ini. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Shiyoshi Hiroshige, sehingga dia maju dan terjun mengikuti turnamen yang sama, turnamen terbuka All Japan yang ke-9. Dan di dalam turnamen ini dia berhasil meningkatkan kemampuannya dengan meraih posisi ke-7 dalam turnamen tersebut. Di situ dia sudah mulai menemukan bakatnya di dunia turnamen seni bela diri Kyokushin Karate dengan mengasah kemampuan komitenya dari hari ke hari. Dan dia juga banyak belajar dari senpainya, seniornya, Katsuro Oyama. Namun usianya yang tidak lagi muda sehingga membatasi dirinya untuk ikut berkompetisi dalam turnamen. Dan pada bulan April 1977, Masutatsu Oyama memutuskan untuk membagi wilayah Tokyo menjadi 4 bagian wilayah. Masing-masing wilayah akan dipimpin oleh kepala cabang, dan Shiyoshi Hiroshige diangkat menjadi pimpinan wilayah Jonan Selatan. Hingga di bulan Juni tahun 1978, Shiyoshi Hiroshige secara resmi membuka dojo wilayah selatan Jonan. Pada awal-awal membuka dojo di wilayah Jonan, Shiyoshi Hiroshige membutuhkan waktu 4 siswa untuk berlatih bersamanya. Hingga beberapa bulan kemudian, Motomi Yusawa terdaftar sebagai murid keduanya di dojo yang telah dibuka oleh Shiyoshi Hiroshige. Tidak lama, Kenji Midori pun ikut mendaftar, bergabung dan berlatih bersama Shiyoshi Hiroshige. Pada saat itu Kenji Midori berusia 16 tahun. Tentang Kenji Midori, silahkan dan lihat di video ini. Shiyoshi Hiroshige menampilkan penampilan terbaiknya dalam turnamen terbuka All Japan yang ke-10 di tahun 1978. Di mana pada saat itu dia adalah salah satu atlet pesaing petarung tertua. Dan di dalam turnamen tersebut dia berhasil meraih sebagai juara keempat
di mana turnamen tersebut dimenangkan oleh Joko Ninomiya. Tentang Joko Ninomiya, silahkan Anda lihat di video ini. Dan 1 tahun kemudian, Tsuyoshi Hiroshige ikut berkompetisi di dalam kejuaraan dunia Kyokushin Karate yang kedua. Di sini, dia berhasil meraih posisi kelima dalam kejuaraan dunia seni bela diri Kyokushin Karate yang kedua, di mana kejuaraan tersebut dimenangkan oleh Makoto Nakamura. Tentang Makoto Nakamura, silahkan Anda lihat di video ini. Dan murid-murid Tsuyoshi Hiroshige juga mulai ikut berkompetisi dalam turnamen. Namun murid-murid Tsuyoshi Hiroshige tidak begitu terlalu diperhitungkan dalam setiap turnamen, sehingga murid-murid dari cabang lain ataupun dojo lain sangat meremehkan kemampuan murid-murid Tsuyoshi Hiroshige. Dan menyadari hal itu membuat Tsuyoshi Hiroshige mulai mengubah metode pelatihannya kepada murid-muridnya, di mana dia menambahkan unsur-unsur filosofi yang dipelajari dari Norichiko Honda untuk meningkatkan semangat dan mentalitas para murid-muridnya. Dan seiring berjalannya waktu, murid-murid Tsuyoshi Hiroshige mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana cabang Jonan ataupun selatan mulai membentuk petarung-petarung hebat untuk bersaing dengan dojo wilayah Josai yang dipimpin oleh Masatoshi Yamada, di mana Masatoshi Yamada memiliki beberapa petarung terhebat dan terbaik seperti Akira Masuda dan Hiroki Kurosawa. Tentang Hiroki Kurosawa, silahkan Anda lihat di video ini. Hingga di tahun 1984, murid-murid Tsuyoshi Hiroshige mulai diperhitungkan dalam turnamen besar, di mana seorang muridnya yang bernama Motomi Yusawa berhasil masuk dalam 8 besar dalam turnamen terbuka Al-Japan yang ke-16. Dan ini adalah untuk pertama kalinya murid Tsuyoshi Hiroshige berhasil mencapai peringkat tersebut. Keberhasilan ini adalah menjadi impian bagi para murid-murid Tsuyoshi Hiroshige. Dan kemenangan Motomi Yusawa berdampak besar bagi para murid-murid Tsuyoshi Hiroshige. Dan semenjak saat itu, murid-murid Tsuyoshi Hiroshige mulai diperhitungkan dalam semua turnamen di setiap tahunnya. Hingga akhirnya di tahun 1991 adalah tahun besar dan bersejarah bagi Tsuyoshi Hiroshige dalam dojonya. Ketika itu, turnamen terbuka Kyokushin Karate dunia yang kelima berhasil dimenangkan oleh Kenji Midori dengan merebut juara 1. Dan Kenji Yamaki, murid Tsuyoshi Hiroshige, juga berhasil meraih juara 5. Pada tanggal 26 April 1994, Masutatsu Oyama meninggal dunia. Dan Sokematsui ditunjuk melalui surat wasiat untuk menggantikan Masutatsu Oyama sebagai ketua organisasi Iko Kyokushinkai. Tentang Sokematsui, silahkan Anda lihat di video ini. Dan tidak lama setelah Iko Kyokushinkai dipimpin oleh Sokematsui, menimbulkan perdebatan antara para senior-senior murid Masutatsu Oyama di dalamnya dan menyebabkan beberapa perpecahan di antaranya. Namun Tsuyoshi Hiroshige masih tetap bertahan dalam organisasi Iko Kyokushinkai. Hingga di tahun 1995, kesuksesan demi kesuksesan terus diraih oleh murid-murid Tsuyoshi Hiroshige, di mana dalam turnamen dunia Kyokushin Karate yang ke-6, kedua murid Tsuyoshi Hiroshige yang bernama Kenji Yamaki dan Hajime Kazumi, mereka berdua berhasil mencapai final untuk memperebutkan juara 1 dan juara 2. Dan pada kejuaraan karate terbuka dunia oleh organisasi WKO yang ke-6 di tahun 1996, murid Tsuyoshi Hiroshige, Norichika Tsukamoto, menjadi juara dunia. Pada tahun 1998, Tsuyoshi Hiroshige melatih tim Piala Dunia Kyokushinkan Jepang untuk berkompetisi yang diadakan di Paris. Nama Tsuyoshi Hiroshige menjadi salah satu instruktur terbaik yang pernah dimiliki oleh Kyokushin Karate, di mana murid-muridnya seperti Kenji Midori, Kenji Yamaki, dan Hajime Kazumi telah banyak memenangkan gelar turnamen seni bela diri Kyokushin Karate. Hingga pada waktunya mereka akan menjadi legenda Kyokushin Karate. Tsuyoshi Hiroshige keluar dari organisasi Iko 1 yang dipimpin oleh Sokematsui di tahun 2002, dan dia mendirikan Persatuan Karate Kyokushin Kenbunkai setelah dia keluar dari organisasi karate yang diciptakan oleh Hatsuo Oyama. Tsuyoshi Hiroshige juga berhasil membangun organisasinya hingga ke seluruh dunia. Tsuyoshi Hiroshige meninggal pada tanggal 18 April 1918 di usianya yang 70 tahun. Demikianlah kisah perjalanan hidup Tsuyoshi Hiroshige, salah satu instruktur terbaik yang pernah dimiliki Kyokushin Karate
murid Masutatsu Oyama. Like jika suka, dan jangan lupa subscribe. Saya, David Kena Milala. Os.